Sekarang kita lanjut nomor 9. Persamaan garis yang sejajar dengan garis ini, garis juga ya. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan garis ini, maksudnya yang membagi lingkaran ini menjadi dua bagian yang sama. Jadi ada lingkaran, kemudian ada garis yang membagi lingkaran ini menjadi dua, jadi dipotong tengahnya. Nah, garis yang ini yang memotong tadi, yang ditanyakan tadi, itu sejajar dengan garis ini. Berarti nanti ada apa? Garis sejajar berarti gradiennya harus sama. Berarti garis yang kita cari itu gradiennya sama dengan garis ini. Ya, berarti gradiennya sudah ketemu. Dan ketemu memotong lingkaran berarti bisa disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Oke, ini kita lihat sini. Gradien garis ini adalah, sekarang kita cari dulu gradien garis yang diketahui. X tambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Maka gradiennya adalah ini. Ya, dari sini kita lihat bahwa gradien garis ini adalah negatif setengah. Ya, kenapa dari sini? Ingat ya, bentuk umum persamaan dulu SMP itu Y sama dengan MX ditambah C. Berarti M-nya negatif setengah. Nah, berarti gradien garis yang diketahui, ini saya tulis M diketahui adalah negatif setengah. Maka gradien garis yang ditanya juga negatif setengah karena mereka saling sejajar. Nah, lingkarannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 6Y kurang 20 ya, ini lingkarannya. Maka pusat lingkarannya ini kenapa begini? Ya, ini A-nya negatif 8, B-nya 6. Maka pusat lingkarannya adalah 4, negatif 3. Nah, garis yang ditanya membagi lingkaran menjadi 2 sama besar. Berarti garis tersebut melalui pusat lingkaran. Berarti garis yang sejajar dengan ini lewat pusat lingkaran. Nah, pusat lingkarannya adalah 4, negatif 3. Berarti yang kita cari sekarang adalah persamaan garis yang melalui titik ini dan gradiennya negatif setengah. Ya, tinggal substitusi aja. Y minus 1 sama dengan M kali X kurang X1. M-nya tadi negatif setengah. Ya, pusatnya 4,-3. Nah, sudah saya tulis di merah ini ya supaya nggak lupa. Berarti plus 3 sama dengan minus setengah X min 4. Sehingga ya, kita hitung dapatlah setengah X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya kelihatan bagus, kita kalikan 2. Jadi X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Inilah persamaan garis yang membagi lingkaran itu menjadi dua bagian sama besar ya. Jadi pas di tengah-tengah. Makanya dia melalui titik pusat lingkaran. Itu soal nomor 10 ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 10. Salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 6Y kurang 10 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis ini adalah, jadi ini tanyakan persamaan garis singgung lingkaran ini ya, sama garis singgung lingkaran ini dia sejajar dengan garis ini. Berarti yang pertama kita cari adalah gradien dari garis yang diketahui. Karena sejajar maka garis yang ditanyakan nanti itu gradiennya sama dengan garis yang diketahui. Nah, ini pusat lingkarannya ketemu ya, pakai persamaan negatif setengah A, negatif setengah B. Maka A-nya itu negatif 2, B-nya 6. Maka ini pusat lingkarannya adalah 1, negatif 3 ya. Di sini jari-jarinya bisa kita cari juga, negatif setengah A kuadrat ditambah negatif setengah B kuadrat dikurang C. Nah, ini ya. Jadi jari-jarinya 2 akar 5 dari akar 20 ya. Akar 20 itu kan bisa kita uraikan menjadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu 2, akar 5-nya tetap. Oke, kita lanjut. Sudah ada pusat lingkaran, sudah ada jari-jari lingkaran. Nah, berarti kita bisa mencari garis singgungnya. Nih. Ini berarti ini 2 itu apa? 2 ini adalah gradien dari garis yang diketahui. Maka nanti gradien garis yang ditanyakan juga 2. Nah, ini ya. Jadi
persamaan garis singgung yang bergradien M pada lingkaran dengan pusat ini dan jari-jari ini, maka persamaannya ini. Nah, tadi sudah ya, M-nya sudah ketemu 2, tadi pusat lingkarannya tadi sudah ketemu di slide sebelumnya. Sekarang tinggal kita substitusikan, di satunya negatif 3, maka di sini jadi 3. X1-nya 1 ya, tetap. Ini. Nah, ini kan kelihatannya rumit. Tapi kita nggak perlu ikut rumit. Jadi Y tambah 3 tetap, 2 ini kita kalikan 2X, 2 kali min 1 min 2 plus minus ini kan R ya, R-nya tadi, ini persamaannya, kita hitung persamaannya 1 ditambah 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu kan 4, jadi di sini akar 5. Nah, di sini ada bentuk sama-sama dalam bentuk akar itu bisa dikalikan, walaupun nggak sama, tapi ini kebetulan sama, jadi ini bisa dikalikan. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan akar 25. Berapa akar 25? Nah, akar 25 itu adalah 5. Jadi akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Oke, kita tulis ini. Nah, akar 5 kali akar 5 itu 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, dari sini ya Y tambah 3 sama dengan 2X dikurang 2 plus minus 10 ya. Nah, berarti di sini nanti kan ada 2 persamaan garis. Yang ditanyakan kan cuma 1. Jadi ini ada 2, nanti kita lihat mana yang ada di option jawaban atau ada di pilihan jawabannya. Dari sini kita, ini ada plus 3 ya. Jadi kita bawa ke sini menjadi Y sama dengan 2X dikurang 5 plus minus 10. Berarti yang satu tuh Y sama dengan 2X min 5 plus 10. Satunya Y sama dengan 2X kurang 5 dikurang 10. Nah, ini kita tarik ke kiri. Jadi, nah yang pertama ini ya, min 5 plus 10, berarti Y sama dengan 2X tambah 5. Dan yang satunya 2X min 5 min 10, berarti Y sama dengan 2X min 15. Ya, silakan dicek sendiri di mana yang ada di yang ada di option ini atau ini ya. Oke, itu nomor 10. Sekarang kita lanjut ya, nomor selanjutnya, ada gambarnya enggak ini? Oke, enggak ada. Oke, lanjut kita nomor 11. Diketahui dua lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X kurang 8Y tambah 21 sama dengan 0. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X dikurang 8Y ditambah 25 sama dengan 0. Hubungannya apa? Nah, bisa berpotongan di satu titik, bisa tidak berpotongan, bisa bersinggungan luar, bisa bersinggungan dalam, bisa sepusat ya. Bersinggungan ini sama-sama di dalam gitu kan, tapi beda jari-jari. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi kita lihat pusatnya masing-masing ya, pusatnya masing-masing. Yang pertama pusatnya negatif 3,4. Oke, jari-jarinya berapa nih? 2. Hitungannya panjang ini, tapi jawabannya 2. Jadi yang lingkaran pertama pusatnya negatif 3,4, jari-jarinya 2 ya, diperhatikan ini. Oke, hitung-hitungannya dicek. Oke, silakan dicoba dihitung sama enggak jawabannya. Kemudian lingkaran yang kedua pusatnya negatif 5,4, jari-jarinya kita cari, ketemulah 4 ya, yang tadi sudah, yang kedua ini. Dari dua data tadi, jarak pusat negatif 3 dikurangi negatif 5. Dari mana ini? Ini dari jari-jari. Maka jarak kedua pusatnya adalah 2. Selisih jari-jarinya 2 juga. Nah, karena jarak pusat kedua lingkaran sama dengan selisih jari-jarinya, maka lingkaran tersebut atau kedua lingkaran tersebut bersinggungan dalam. Ya, tapi tidak sepusat. Jadi satunya besar, satunya kecil. Yang kecil ini dari dalam dan menyinggung lingkaran yang besar ya, bentuknya begitu. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Oke, nomor 12. Diketahui titik A negatif 2,1 dan B 4, negatif 3. Jika titik X, Y, titik P, X, Y terletak pada bidang koordinat sehingga AP kuadrat ditambah PB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maka P merupakan titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada nah, ini motong sumbu X-nya di mana gitu ya.
ini atau ini. Ada 5 pilihan, A, B, C, D, E ini ya, A, B, C, D, E. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, PA kuadrat tambah PB kuadrat sama dengan AB kuadrat, maka PAB merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di titik P. Yuk, bayangkan ya. Jadi berlaku persamaan ini. Ini PA, ini PB, ini AB. Ya, semuanya dikuadratkan. Ini kita kuadratkan. Karena dikuadratkan kan tinggal membuang tanda akar gitu. Sehingga akarnya sudah kita hilangkan semua. Ini jadi X tambah 2 kuadrat, Y kurang 1 kuadrat, 4 dikurang X kuadrat, negatif 3 dikurang Y kuadrat sama dengan ini. Sekarang kita hitung yang kuadrat-kuadrat itu. Nah, kita ngerjakannya pelan-pelan aja seperti ini, nggak usah buru-buru. Karena nanti apa? Kalau salah tanda itu akibatnya fatal. Di belakang kan salah. Jadi kita pelan-pelan aja. X tambah 2 kuadrat, itu hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Y min 1 kuadrat itu Y kuadrat dikurang 2Y tambah 1. 4 dikurang X kuadrat, 16 dikurang 8X ditambah X kuadrat. Negatif 3 dikurang Y kuadrat itu 9 tambah 6Y ditambah Y kuadrat. Sedangkan AB kuadratnya karena semua dalam bentuk angka maka lebih mudah. 4 ditambah 2 kuadrat, negatif 1 kurang 1 kuadrat. Sehingga didapatlah 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat dikurang 4X tambah 4Y sama dengan ditambah 30 sama dengan 52. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 2Y sama dengan dikurang 11 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 semua karena semuanya memiliki faktor 2 atau bisa dibagi 2. Nah, ini merupakan tempat kedudukan titik P. Jadi titik P itu di sini gitu ya, di sini. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 2Y min 11. Nah, lingkaran memotong sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita substitusikan, ini Y-nya kita ganti 0. Nah, didapatlah X kuadrat dikurang 2X min 11 sama dengan 0. Sehingga kita gunakan rumus ini ya. Dulu nyebutnya rumus ABC. Nah, ini rumus kuadrat sebenarnya. Rumus untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat atau akar kuadrat. Jadi kita substitusikan ini B-nya 2. Kenapa? Karena ini negatif 2 ya, negatif 2 ini negatif B berarti 2. B kuadrat dikurang 4, ini A, ini C. Oke. Jadi hasilnya adalah ini. Ini bisa seranakan, ini kan semua bisa bagi 2. Jadi ini 1, 4 bagi 2, 2. Nah, jadi 1 tambah atau 1 plus minus 2 akar 3 itu. Nah, jadi lingkaran tersebut memotong sumbu X di ini. X sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 dan di X sama dengan 1 min 2 akar 3. Oke, itu tadi soal nomor 12. Kita lanjut soal nomor